Barang siapa yang mempelopori amal baik dalam agama Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut yang mengikutinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua orang sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga Abu Abdurrahman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah selalu keburukan dengan kebaikan, niscaya ia menghapuskannya, dan berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tiga bentuk muamalah, tiga bentuk interaksi. Yang pertama, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah, berkata Syaikhul Utsaimin, an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Bertakwa kepada Allah adalah engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala dinding pemisah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Apakah kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat orang banyak, atau kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersendirian?
di semua tempat. Apakah itu banyak orang atau kemudian kita bersendirian, maka kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid bertakwa kepada Allah, di rumah, sekolahan, di kamar, di tempat kerja, dimanapun, di pasar. Inilah maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya di semua tempat, di setiap keadaan. Jangan sampai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hanya terlihat orang banyak saja. Itu mudah. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terlihat oleh banyak orang itu mudah. Tapi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersendirian, itulah tantangan. Karena tidak ada yang melihat. Tidak ada yang kemudian melihat ibadah kita selama ini. Tidak ada yang tahu ibadah kita selama ini. Sebaliknya juga, ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk melakukan sebuah kemaksiatan ketika kita bersendirian itu sangat kuat karena tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan terkadang kita lebih takut orang-orang sekitar kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut kepada pasangan, pada orang tua, kepada teman, pada ustaz dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika selama ini misalnya kita melakukan amal-amal saleh dan tidak ada yang mengetahui, tidak perlu berkecil hati karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita bermaksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di kesendirian, maka jangan merasa aman karena Allah Subhanahu wa taala pun tahu semuanya. Makanya jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau dia berkaitan dengan syiar Islam, maka harus kita perlihatkan. Sisanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita anugerah keikhlasan karena amalnya terlihat. Tapi dia memang harus diperlihatkan, ia syiar Islam. Azan, Jumatan, salat berjamaah dan amal-amal yang lain ya bagian dari syiar Islam harus diperlihatkan. Tapi kemudian jika amal tersebut bisa disembunyikan, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu sembunyikanlah. Ini akan lebih mudah untuk kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beramal dan terlihat oleh orang lain dan kemudian orang tersebut memuji, pujian itu nikmat luar biasa. Pujian itu nikmat luar biasa. Hati ini yang merasakannya. Dan bisa dibayangkan jika yang memuji itu bukan satu dua orang, tapi banyak orang yang memuji amal tersebut. Na'udzubillah. Kita takutkan berikut-berikutnya nanti ketika kita beramal untuk dilihat orang, kita beramal untuk didengarkan orang, kita beramal untuk dibicarakan orang. Jadi jika amal tersebut memang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Rahasiakanlah dan tidak perlu berkecil hati karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwasanya ini amal bisa disembunyikan, perlu pertimbangan. Pertimbangannya adalah kalau misalnya amal ini saya perlihatkan saja dan kemudian saya tahu bahwasanya teman-teman saya akan mengikutinya, saya akan menjadi pelopor, saya akan menginspirasi, maka kala itu perlihatkanlah. Dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkan kepada saya keikhlasan. Ini memang amal rahasia, tapi saya sudah menimbang-nimbangnya bahwasanya jika ini saya perlihatkan, teman-teman saya ikut. Orang lain akan ikut. Orang lain akan termotivasi untuk ikut. Orang lain akan terinspirasi untuk ikut. Maka kala itu perlihatkanlah persis amal seorang sahabat dari kalangan Ansar. Kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Ila akhiril hadis. Barang siapa yang mempelopori amal baik dalam agama Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut yang mengikutinya.
Sebabul wurud atau sebab adanya hadis ini kala itu, bagaimana sebagian sahabat datang dari negeri yang jauh dalam kondisi yang luar biasa mengenaskan. Kala itu Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabatnya, ayo, siapa di antara kalian yang ingin berderma kepada saudara-saudara kita ini? Kala itu seorang sahabat dari kalangan Ansar, dia langsung menginfakkan hartanya. Perak, disebutkan dalam bentuk perak. Dan dalam satu kantung disebutkan dalam riwayatnya la yakadu yaduhu yahmiluh, hampir saja tangannya tidak mampu untuk mengangkatnya. Berarti sangat banyak. Siapapun di antara kita misalnya kalau pernah ngangkat barber 5 kilo atau 10 kilo itu cukup berat. Kalau istilah la yakadu yaduhu yahmiluh, hampir saja tangannya tidak mampu untuk mengangkatnya, mungkin hampir 10 kilo. Dan setelah itu dia lakukan, subhanallah. Para sahabat yang lain, mereka terinspirasi, termotivasi. Hingga kemudian mereka juga menginfakkan harta mereka. Basicnya infak ini, basicnya sedekah ini, disembunyikan bisa, apalagi di zaman kita sekarang. Tapi subhanallah, kalau kita sudah menimbang-nimbang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika Anda sudah menimbang-nimbang, bahwasanya akan ada orang lain yang termotivasi dengan amal Anda dan mengikutinya, perlihatkanlah. Tapi jika tidak, kembali ke hukum asal. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan diberikan naungan di hari, tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dan dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini adalah sebuah permisalan. Sangat rahasianya amal yang dia lakukan. Sangat rahasianya infak yang dia lakukan. Hingga orang sekitarnya pun tidak tahu selama ini dia bersedekah. Kenapa ini dia lakukan? Karena dia sudah menimbang bahwasanya kalau saya perlihatkan, teman-teman saya pun mungkin tidak termotivasi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, interaksi kepada diri kita sendiri. Tentunya banyak adab yang harus kemudian kita pelajari berkaitan dengan bagaimana kita mendidik diri ini agar kemudian menjadi baik, menjadi suci, menjadi bersih. Ada at-taubah, ada al-mujahadah, ada al-muraqabah, ada al-muhasabah. Tentunya terlalu banyak untuk kita bahas. Fokus pada yang pertama saja, at-taubah. Ini adalah adab kita kepada diri kita sendiri. Di saat yang sama ini adalah interaksi kita kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita berdosa, melakukan dosa, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab. Adab kita kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita berdosa, bersegeralah kemudian barengi ia dengan kebaikan. Itulah di antara makna bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera melakukan kebaikan setelah sebelumnya na'udzubillah melakukan keburukan. Kata Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barengilah, ikutilah selalu perbuatan yang buruk, dosa dengan perbuatan yang baik, amal saleh. Niscaya amal saleh tersebut menghapuskannya. Betul bahwasanya secara zahir hadis ini umum sekali. Bukan makna taubat yang tentunya adalah spesifik. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya hadis ini, potongan hadis ini maknanya sangat umum. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, amal saleh apapun yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Tapi sebagian berpendapat, iya maknanya spesifik, ia adalah pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melakukan amal salehnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iqla, meninggalkan perbuatan dosanya. Jika dosanya berkaitan dengan kewajiban yang dia tinggalkan, sekarang lakukan. Jika dosanya berkaitan dengan kemaksiatan yang dia terobos, sekarang jangan lakukan lagi. Jika dosanya berkaitan dengan salah dia sama anak Adam, minta maaf sama orangnya. Al-iqla, berhenti. Kemudian an-nadam, ada penyesalan. Dosa itu disesali, ditangisi, bukan diingat-ingat, bukan dikenang-kenang.
Betul, sebagian di antaranya indah, tapi itu adalah indah yang dibuat oleh syaitan. Dia hiasi untuk kita. Wah, indah ya waktu itu ya. Waduh, bahkan terkadang sebagian di antara orang menyebutkan zikir kepada Allah. Masya Allah ya, waktu itu pas kita pacaran. No. Dosa itu disesali, bahkan ditangisi. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata yang menetes karena menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menyebabkan seorang jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, ainani la tamassuhuman nar, ada dua pasang mata yang tidak disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disentuh saja tidak, apalagi masuk. Salah satu di antara yang keduanya adalah ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW sebutkan, mustahilnya orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka sama seperti mustahilnya air yang keluar dari ujung ketel. Air kalau sudah keluar dari keter, cirat bahasa kita, keluar dia dari atas ke bawah, mustahil untuk balik ke atas. Seperti itulah mustahilnya orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tekad kuat untuk tidak mengulangi walaupun sangat mungkin terulang. Kata Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti punya satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Kita yang tahu diri kita masing-masing, kita yang tahu kadar kita masing-masing. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian interaksi yang ketiga, interaksi kita kepada orang lain, muamalah kita kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperilakulah dan berinteraksilah dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Insyaallah kita akan bahas pada khutbah kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan interaksi yang ketiga yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita adalah berinteraksi kepada orang lain. Berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa. Berinteraksi pada diri sendiri, taubat. Berinteraksi pada orang lain dengan akhlak yang mulia. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkaitan dengan definisi akhlak yang baik. Dan kita tahu bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat nanti di timbangan di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Akhlak adalah perilaku pribadi yang ada pada diri ini, yang kemudian ketika kita menggunakannya untuk berinteraksi kepada orang lain, maka dia namanya menjadi adab. Ini yang sedang kita bahas. Sifat yang melekat pada diri ini, yang kemudian dengannya kita baik berinteraksi kepada orang lain. Tentunya kita tahu bahwasanya yang namanya akhlak itu ada yang jibilli, ada yang bawaan, ada yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga akhlak yang dipelajari muktasab. Ini yang sering ada pada kita. Kita tidak terlahir dengan akhlak yang mulia yang para sahabat. Seperti perkataan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anat. Sesungguhnya padamu ini wahai sahabatku yang mulia, ada dua akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kamu itu orangnya lemah lembut, kamu itu orangnya tidak tergesa-gesa. Wahai Rasul, apakah Allah berikan ini bawaan untukku? Kata Nabi Muhammad, ya. Jibilli, bawaan. Orang terlahir dengannya.
Sedikit orang yang seperti ini, tapi rata-rata kita akhlak itu harus kita pelajari, harus kita latih hingga kemudian dia menjadi sifat kita. Dan ketika kita menggunakan kepada orang lain, jadilah adab dan kemudian akhlak yang mulia. Yang pertama, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, al-khuluqul hasan huwa, akhlak yang mulia itu adalah badlun nada wa kafful adha was sabru 'alal adha wal wajhut talq. Akhlak yang mulia itu adalah badlun nada, suka memberi. Persis kepada Nabi Muhammad SAW, anjuran Nabi Muhammad SAW agar kita satu sama lain agar saling memberi hadiah. Kata beliau SAW, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling cinta. Wa kaful adha, akhlak yang baik itu tidak mengganggu orang. Tidak dengan perkataan, tidak dengan perbuatan, tidak dengan tulisan di zaman sekarang ini. Ya, muslim yang sejati kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah di mana kaum muslimin yang lain selamat dari buruknya lisannya dan juga buruknya tangannya. Jadi perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri semuanya merujuk pada sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, was-sabru 'alal adha, sabar ketika diganggu. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adhahum khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adhahum. Seorang muslim yang kemudian dia bergaul dengan manusia dan sabar akan gangguan mereka lebih baik dibandingkan seorang muslim yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar akan gangguan mereka. Dan kemudian yang terakhir, wal wajhut talik, dan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri. Setiap kali bertemu dengan saudaranya muslim tersenyumlah dia, assalamualaikum, dan kemudian dia lemparkan senyum. Dan itu mendatangkan pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kamu hanya melemparkan wajah sumringah, senyum bahagia kepada saudara. Inilah yang basic sekali bagaimana yang akhlak yang mulia kemudian menjadi adab juga yang mulia. Miliki ini. Semuanya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah bentuk interaksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa, dan interaksi kita kepada diri kita sendiri, yaitu bertaubat ketika kita bersalah. Dan yang ketiga, interaksi kita kepada orang lain. Lengkap wasiat emas dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.